Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, di video kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 2 subtema 1 tentang dongeng. Namun sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, apa sih dongeng itu? Dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa dan bersifat fiksi atau tidak nyata dan penuh hayalan serta imajinasi dan tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya bersifat menghibur serta mengandung pesan dan amanat. Nah, dalam dongeng ada unsur intrinsik dongeng. Apa sih unsur intrinsik dongeng itu? Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah cerita. Nah, ada beberapa unsur intrinsik dalam dongeng. Yang pertama ada tema, yang kedua latar, kemudian alur, tokoh, karakter atau penokohan, sudut pandang, gaya bahasa atau majas. Yang kedelapan adalah amanat atau pesan moral. Nah, anak-anak, kita bahas satu persatu ya. Unsur yang pertama yaitu tema. Tema adalah ide utama yang mendasari sebuah cerita dongeng. Contoh tema dongeng adalah persahabatan, keluarga, dan lain-lain. Unsur yang kedua adalah latar. Latar adalah keterangan mengenai waktu, tempat, suasana dalam sebuah cerita dongeng. Contohnya latar waktu, sore hari, pagi hari, kemudian latar tempat, di sungai, di sekolah, dan lain-lain. Latar suasana, mencekam, menakutkan, dan lain-lain. Unsur yang ketiga adalah alur. Alur adalah urutan dalam sebuah cerita dongeng atau jalannya cerita dongeng. Unsur yang keempat adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah dongeng, bisa hewan, manusia, tumbuhan yang diberi nama, dan lain-lain. Tokoh ada 3. Yang pertama, tokoh protagonis yang mendukung cerita atau biasanya bersifat baik. Yang kedua, tokoh antagonis sebagai penentang cerita, biasanya berkarakter jahat. Yang ketiga, tokoh tritagonis sebagai tokoh pembantu. Unsur yang kelima adalah penokohan. Penokohan adalah karakter atau watak tokoh, misalnya baik hati, suka menolong, dan lain-lain. Unsur yang keenam adalah sudut pandang, adalah cerita pengarang menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Unsur yang ketujuh adalah majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan dalam sebuah dongeng. Unsur yang kedelapan adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau pelajaran yang dapat diambil dalam sebuah cerita dongeng. Nah, demikian tadi adalah unsur intrinsik dalam sebuah dongeng. Nah, anak-anak, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca dongeng itu ada apa saja? Yang pertama, lafal, pengucapan kata. Yang kedua, intonasi suara, tinggi rendahnya suara sesuai dengan tanda baca. Yang ketiga, ekspresi, penghayatan perasaan. Dan yang keempat, tanda baca. Tanda koma berhenti sebentar dan tanda titik harus berhenti. Nah, anak-anak, demikian tadi adalah materi tentang dongeng. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan tadi bermanfaat ya. Akhirnya, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.